Hello student, good morning, namo buddhaya. Kembali jumpa dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Masih semangat belajar? Semangat dong! Nah, kali ini teacher akan mengajar materi tema 1, subtema 3, dan pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah: pertama, dengan mengamati peta, siswa dapat menyebutkan nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia secara percaya diri. Kedua, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat secara bertanggung jawab. Ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara disiplin. Dan yang keempat, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Baiklah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sekarang, kalian akan mempelajari pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Baik, materi pertama adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri dari 13.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing, salah satunya budaya. Budaya antar suku bangsa satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan lain sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Pertama, keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan, yang berkembang dan membentuk suku-suku bangsa. Suku bangsa Indonesia sekarang dibagi dalam 19 suku bangsa induk. Yang kedua, keberagaman bahasa. Indonesia masuk dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia yang terbagi dalam dua subrumpun bahasa, yaitu bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur, yaitu Polinesia. Yang ketiga, keberagaman religi. Indonesia memiliki 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Yang keempat, keberagaman seni dan budaya. Bangsa Indonesia yang memiliki suku bangsa yang beragam memiliki kebudayaan yang beragam pula, yaitu keberagaman kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan lain sebagainya. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya luar. Kedua, tontonan dan adegan film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh
hukum Islam. Berikutnya adalah tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Keragaman budaya Indonesia tidak lepas dari kondisi geografis wilayah Indonesia yang luas. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Perhatikan gambar peta berikut ini. Peta di samping adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Tugas kalian adalah menyebutkan nama bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, setelah kalian mengenal nama bandara di setiap provinsi Indonesia, perhatikan gambar peta jalur pelayaran berikut ini. Peta tersebut adalah peta jalur pelayaran yang ada di seluruh pulau di Indonesia. Nah, tugas kalian adalah menyebutkan nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia. Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan mengakibatkan memperkuatnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena akan meningkatkan mobilitas antar pulau, sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Jika sudah terjadi hal yang sedemikian, maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih mudah merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari NKRI. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan transportasi, materi selanjutnya adalah pengalaman nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa dari dunia. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan layaknya sila-sila dalam Pancasila. Contoh kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila adalah berdoa sebelum belajar di kelas. Kegiatan tersebut mengamalkan sila pertama karena menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua karena tidak membeda-bedakan agama, dan sila ketiga karena tetap bersatu walau tetap terdapat perbedaan. Setelah kita mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila, materi berikutnya adalah tentang menentukan ide pokok dalam bacaan. Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar dalam pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok termuat dalam kalimat utama. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Untuk lebih memahami menentukan ide pokok, kalian baca buku halaman 158 sampai 159 pada buku tema head, kemudian tentukan ide pokok tiap-tiap paragrafnya. Demikianlah materi yang bisa teacher sampaikan hari ini. Teacher harap kalian memahaminya dengan baik dan mempelajarinya di rumah. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.